semak belukar. Nah, disinilah kan kita menemukan sebuah fragmen prasasti. Nah, di sini siapa yang berusaha menjogel-jogel ini, mengeduk-eduk ini? Gede deh, Kang. Nah, ini jejak digeduk ini. Oh iya. Kelihatannya ada sesuatu yang digeduk di sini ya. Nah, mungkin membuat kata karun. Nah, di sini kita menemukan salah satu jejak yang sangat juga sangat historis juga, sebuah pecahan keramik Tiongkok era dinasti Sung ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Masa lalu tidak tentu berkaitan dengan kesirikan dan kemusyrikan. Banyak hal-hal pengalaman sejarah dalam menata peradaban masyarakat Nusantara yang sangat luas dan terpecah menjadi pulau-pulau yang sangat banyak ini. Tentu membutuhkan sebuah ilmu dalam menata dan mengayomi Nusantara ini. Terutama kita belajar dari pengalaman ya para raja dan orang-orang terdahulu dalam kemudian menata sejarah yang sangat luas ini. Jadi kita semata-mata mempelajari sejarah untuk mengambil kebijaksanaannya. Di lokasi hutan belantara ini ya, yang penuh dengan pohon jati. Kelihatannya ini pohon jati emas. Kalau sebesar ini sudah berumur sekitar lebih dari 10 tahun kelihatannya. Pohon jati, terutama pada masa Majapahit dan masa-masa sebelumnya, merupakan bahan baku pembuat kapal. Tentunya pada waktu zaman kuno, Lamongan yang memiliki pelabuhan Sidayu Lawas yang sangat terkenal, selain Tuban dan Gresik gitu ya, pada masa Majapahit muncul, terutama pada masa Airlangga dan masa Kadiri. Lamongan ini merupakan pusat pelabuhan di Sidayu Lawas dan Tuban. Artinya penghasil bahan baku perkapalan ini telah kemudian penuh dengan sejarah. Nah, disinilah kemudian kita mencoba menelisik sesuatu yang sangat berharga, tiada duanya, dan tidak bisa dinilai dengan emas permata. Sebuah jejak prasasti yang bertuliskan huruf yang sangat indah. Diduga prasasti ini peninggalan abad ke-11 Masehi, yaitu masa Airlangga. Namun karena entah suatu sebab apa, ada tangan-tangan jahil yang merusak prasasti ini sehingga terpontong dan tidak tahu rimbanya ya sampai di mana. Jadi ini tinggal bagian bawah saja, sehingga angka tahun dan termasuk kemudian raja yang mengeluarkan, yang tapi dari segi epigrafi ini adalah abad ke-11 masa Airlangga, sehingga bagian bawah saja, yaitu tentang kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Diduga prasasti ini memuat informasi tentang penetapan status tanah Simah Perdikan bebas dari segala pajak dan pungutan karena masyarakatnya pernah berjasa pada Raja Airlangga. Mari kita telisik. Jadi kita menyusuri semak-semak belukar gitu ya. Dan di sini ternyata banyak tanaman lempuyang. Nah, lempuyang. Nah, diduga puhyang sendiri itu berasal dari bahasa Sangsekerta, dari empuh dan sangyang, yang artinya memang ini berkhasiat obat ya. Yang karena memang itu sangat keramat. Begitu juga pucak wangi. Nah, lokasi ini di desa Pucak Wangi. Diduga puh itu berasal dari kata empu, cak diduga berasal dari kata pesilat, wangi, harum namanya. Diduga ini negeri para kesatria dan para pendekar pada masanya. Mari kita lihat. Rahayu, 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 rahayu. Lihatlah, sangat miris sekali antara semak belukar ini. Entah suatu sebab apa, bagaimana kemudian kelihatannya ini tidak ditor ya. Entah suatu sebab apa, ini tertutup oleh ilalang dan semak belukar, sebuah jejak prasasti masa Airlangga yang sangat istimewa dengan tulisan yang sangat luar biasa indah. Ini tertutup semak belukar. Nah, disinilah kan kita menemukan sebuah fragmen prasasti. Nah, di sini siapa yang
berusaha menjogil ini, mengeduk-eduk ini. Buncit, gede deh Kang. Nah ini jejak digeduk ini. Oh iya. Kelihatannya ada sesuatu yang digeduk di sini ya. Nah, mungkin Rombongan Harta Karun. Nah, di sini kita menemukan salah satu jejak yang sangat sangat historis juga, sebuah pecahan keramik Tiongkok era dinasti Sung ya, era dinasti Sung. Abad ke-11, 12 sampai awal abad ke-13 sebelum dinasti Sung itu dilululantakkan oleh pasukan Mongol, di mana kemudian pasukan Genghis Khan menjebol Wall of China, tembok besar Cina, The Great Wall of China ya. Itu kemudian dinasti Sung dikuasai oleh dinasti Mongol yang dikenal dengan dinasti Yuan. Kelihatannya prasasti ini mau dicuri kelihatannya ini, karena ini jejak-jejak linggis ini. Nah ini coba kita teliti tulisan-tulisan yang ada. Ini Iya sih Kang. ini juga jejak dijogil lagi. Nah, ini lubang entah suatu sebab apa. Ini mau diangkat ini lubangnya ini. Nah ini sangat miris, ini harus segera diselamatkan ini ya. Jadi ini ada mungkin ini fragmen prasasti yang tergeletak. Nah ini ada jejak linggis untuk mengetahui kedalaman apa namanya prasasti ini gitu ya. Ini kelihatannya prasasti ini mau diangkat apa ya. Coba kita teliti tulisan-tulisannya yang memuat ya, kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Tapi memang sebagian besar tulisan ini sudah aus ya, sehingga sulit kita membacanya. Kalau ada tulisan yang bisa tidak aus, mungkin kita bisa membacanya. Ini segi 4. Bagian kiri pasti ada ini. Ini ada tulisannya. Nah ini yang bisa. Apa itu? Rahayu. Nah ini coba kita teliti ya. Coba di bagian sini juga ada ya. Nah ini. Jadi prasasti ini dari batu putih gitu ya. Rahayu. Nah, ini coba kita berusaha mengorek prasasti ini yang cukup aus, bahkan kerowok di sini ya. Jadi ada beberapa tulisan yang kerowok. Kenapa ini ada sesuatu yang ngerowok di sini ya? Nah ini. Nah, samping kiri ini masih berisi tentang status tanah Sima Perdikan itu ya. Namun bagaimana kita coba membacanya ya? Oh, itu tulisan ini, Jawa. Nah ini Sanskerta, tulisan Jawa kuno. Jadi Jawa kuno, ya? Jawa kuno, bukan huruf Palawa, bukan huruf Palawa yang manjang-manjang yang kotak-kotak. Ini kalau yang bulat-bulat yang kayak gini, ini namanya tulisan Jawa kuno. Juga tulisan Jawa kuno juga bahasa Jawa kuno atau Kawi ya, nama lain dari Jawa kuna atau adalah tulisan Kawi. Nah ini diduga masa Raja Airlangga, dan ini prasasti yang sangat berharga sekali, dan ini tinggalan yang sangat monumental. Bahkan ini abad ke-11 Masehi, yaitu pemerintahan Raja Airlangga itu antara tahun 1019 ya, karena tahun 1016 itu pernikahan Raja Airlangga. Airlangga sendiri merupakan putra Bali. Lah disinilah ada hubungan yang mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Karena Raja Udayana, Raja Bali yang merupakan ayah dari Airlangga ini, yaitu menikahkan saat usianya Airlangga 16 tahun. Jadi Airlangga diduga lahir tahun 1000, kemudian tahun 1016 dinikahkan dengan Dia Laksmi, putri dari Dharmawangsa Teguh yang berada di Istana Watan. Namun pesta pernikahan itu rusak, binasa, dan dibakar. Seluruh pejabat kerajaan, para pendeta termasuk Raja Dharmawangsa Teguh musnah, tewas dalam peristiwa pernikahan Raja Airlangga. Karena istana dibakar oleh Raja Wurawiri dari Loram, sekarang itu Blora. Yaitu diduga memang Raja Wurawiri ini pernikahannya ditolak oleh Dharmawangsa Teguh, sehingga mengamuk, pesta pernikahannya itu kemudian dihancurkan, sehingga Airlangga kemudian mengungsi ke Wonogiri, bertapa selama 3 tahun. Baru kemudian banyak tetua desa yang kemudian menyuruh Airlangga menjadi Raja Jawa Timur. Tapi kemudian ditanggapi Airlangga juga menjadi raja, tapi menyatukan Jawa Timur sangat alot. Bahkan kemudian Istana Watan yang ada di Ngoroh Mojokerto itu dibakar dan diserang oleh raja dari Tulung Agung yang bernama Dia Tulodong ya, dari Lodaya. Nah ini kemudian Airlangga mengusik ke Patakan di Lamongan sini, sehingga masyarakat Lamongan ini pernah bersatu padu mendukung Raja Airlangga dalam menyatukan Jawa Timur, sehingga kemudian rakyat Lamongan ini pernah berjasa dan banyak tanah-tanah yang dijadikan Simah Perdikan,
yang dibuat prasasti sebagai lambang keabadian untuk memperingati jasa masyarakat dalam membantu perjuangan Raja Airlangga. Artinya memang ada sebuah generasi yang menguri-uri budaya ini untuk memulai kembali dan mengambil pelajaran dari jasa-jasa pahlawan, dari kemudian jasa-jasa para raja terdahulu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa-jasa pahlawan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.